Dia bisa masuk ke dalam suatu stasiun TV yang terkenal loh di tempat seperti ini gitu. Banyak sih persiapannya. Kebetulan aku juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Haryana. Kali ini kita bahasin suatu topik yang sangat menarik, apalagi bagi kalian yang ingin terjun ke dalam profesi ini. Nah, sekarang aku nggak sendirian guys. Aku ada salah satu teman, yaitu Melati. Hai, Hai, aku Melati sebagai narasumber yang bakal nemenin Haryana membahas tentang media massa secara luas. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Mel udah mau datang ke acara aku. Nah, di sini aku pengen banyak tanya sama kamu mengenai kenapa kamu bisa sampai ada di titik ini. Nah, awal mulanya gimana sih kok kamu bisa kerja di tempat seperti ini gitu? Awal mulanya sih aku cuma coba-coba buat masukin CV ke salah satu stasiun TV. Mungkin keberuntungan kali ya, jadi aku keterima deh. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang yang hoki teman-teman. Dia bisa masuk ke dalam suatu stasiun TV yang terkenal loh, tapi nggak ada persiapan khusus gitu ya. Atau ada sih gimana? Makasih nih sebelumnya atas pujiannya. Tapi sebenarnya banyak sih persiapannya. Kebetulan aku juga kuliah di Fakultas Hukum, jadi di sana juga belajar sih tentang media, pers dan sebagainya sih. Santai aja kali Mel. Nah, oke, sekarang kita tanya ke Melati. Persiapan apa yang kamu lakuin sampai kamu bisa masuk ke sini? Ya banyak sih di sana, belajar tentang tujuan dari media, terus subjek, objek, kayak pasti sumber-sumbernya juga ada gitu sumber-sumber hukumnya gitu deh. Tujuan medianya sendiri apa sih Mel? Ya, tujuan dari media massa itu sebenarnya untuk nyampein informasi kepada publik yang menyangkut berbagai dari segi hukum, ekonomi, budaya, dan banyak lagi. Kalau objek atau subjeknya itu gimana? Jadi kalau objeknya itu sendiri adalah pers atau jurnalistik gitu. Oh, kalau kamu jurnalistiknya ya? Iya. Jadi kalau subjeknya ada redaksi, termasuk ke dalamnya wartawan, reporter, editor, dan redaksi itu sendiri. Oh gitu. Oh, berarti kalau sumber-sumbernya sendiri itu ya kayak ada pasal, tap MPR, undang-undang gitu-gitu ya Mel? Pinter juga, iya bener banget. Tapi dari sumbernya itu ada hukum fungsional secara struktural dan juga fundamental. Oh, Mel, kalau sekarang kan banyak banget tuh ada jurnalis atau wartawan-wartawan yang dia itu sebenarnya nggak punya ilmu gitu, kayak dia di mana ada di situ dia ada gitu, terus terkadang dia membuat berita yang nggak aktual gitu. Itu gimana? Sebenarnya jurnalisme itu ada elemennya sendiri, yaitu kebenaran bukan dalam tatanan filosofis tapi dalam fungsionalnya. Sekarang emang banyak banyak orang-orang yang ikut serta tapi nggak tahu ilmu gitu ya, wartawan-wartawan tanpa surat kabar gitu. Dan dia itu sekarang itu banyak banget jurnalis dadakan yang nggak tahu aturan, tiba-tiba buat berita apa saja seenaknya, ya apa yang dia lihat ya itu yang dia buat. Oh gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mel, kalau misalkan aku contohnya aku dibikin nama baik aku buruk gitu, itu aku ada hak nggak sih untuk diri aku sendiri gitu? Nah, itu ada. Itu namanya memberi tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan dari media yang salah atau merugikan diri kamu, dan juga ada hak kamu untuk mengoreksi apakah berita itu merugikan untuk diri kamu atau enggak. Nah, teman-teman semua, jadi sebenarnya kalian nggak perlu takut nih kalau nama kalian masuk ke dalam suatu berita, artikel, atau apapun itu yang menjelek-jelekan nama kalian, padahal itu tidak benar. Kalian bisa saja menuntut menurut pasal-pasal yang ada ya Mel, undang-undang yang ada, seperti itu. Jadi nggak akan ada kekacauan lagi tuh. Yang penting kita mau belajar ya untuk mengetahui hal-hal tersebut. Oke? Ada lagi Melati yang pengen kamu sharing? Ini aku bakal sharing contoh dari buruknya, dampak negatifnya dari media massa itu sendiri. Oke, nanti kita bahas sama-sama. Kita akan minta pendapat dari Haryana tentang video tersebut. Ya kan, cemoohan tuh udah banyak.
Ya karena yang aku lihat dan lingkungan sekitar dan orang-orang yang bercerita itu sama seperti apa yang dia bicarakan gitu loh. Ibaratnya apa kejadiannya dulu ataupun apapun itu ya memang hari-harinya pun dia nggak pernah nambah-nambahin, nggak pernah, bukan tipe orang yang lebay, bukan tipe orang yang bermuka dua, bukan tipe orang yang pencitraan. Kalau kita sih nggak pernah ngurusin orang lain ya, karena kita udah jauh lebih bahagia. Belum tentu orang yang terlihat bahagia itu bahagia gitu loh. Justru Percuma banyak- kalau terlihat bahagia banyak utangnya juga kan capek gitu loh. Justru banyakan orang ngurusin kita. Malah banyakan orang yang ngurusin kita karena berita kita viral terus. Jadi dari video ikan asin yang sudah kita lihat sama-sama, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa dari perkataan YouTuber tersebut dengan narasumbernya merendahkan wanita secara verbal dengan cara mengatakan ikan asin. Jadi kita akan tanya pendapat dari Haryana. Kalau menurut aku pribadi kurang mengikuti kasus tersebut, Mel. Jadi belum bisa mengasih gambaran secara luas. Cuman kalau mendengarkan maksud yang kamu bicarakan, aku sih ngambil kesimpulan kalau harus pintar-pintar memakai sosial media, baik itu handphone kalian ataupun mulut kalian dalam berbicara juga harus hati-hati. Nah, sekali lagi aku mau terima kasih sama kamu udah mau datang ke YouTube aku. Ya, terima kasih juga buat Haryana udah manggil aku sebagai narasumber. Ya makasih udah sharing banyak pengalaman, banyak ilmu yang aku dapat. Dan buat teman-teman di rumah juga terima kasih udah nontonin aku sama Melati. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di episode lain. Dah. Dah.